Ya, begitulah Snake Eyes. Yeay. Wow. Kembali lagi bersama kami Konspirasi gila. Konspirasi Gula. Ada Eko Dewa bersama Romi. Sistem Romi. Sistem Romi itu kampanye aku. Oh, kampanye ya? Dia lagi kampanye. Jadi Ya udah, lanjut. mulai episode kemarin dia mulai kampanye dia. Jelaskan tentang sistem Romi. Sistem Romi. Itu Kalau hashtag. saya sebetulnya harusnya sistem. Ekosistem. Ekosistem. Ekosistem, ekologi, Dan ekonomi, ekonomi. ekonomi kemarin enak. Oke, sekarang kami disponsori oleh gorengan. Di mana gorengan adalah makanan favorit Gorengan rakyat Indonesia. Bapak teman. Bapak teman. Berdasarkan survei, gorengan-gorengan yang menjadi inti dari gorengan adalah goreng pisang, Gong, tahu isi, gehu. goreng pisang tadi ya. Di Bandung namanya gehu nih. Gehu. Ya, gitu. Oh, Kalau ini itu bisa dibilang tahu Sumedang juga, Bang. ya tergantung tahu Sumedang ada isinya bisa. Kalau dia di Sumedang disebut tahu Sumedang. Karena orang Kalau dia- Sumedang. Hmm. Sumedang itu dari Bandung. Tergantung dari domisili Ini bakwan. tahu itu sendiri. Iya, bakwan dari kalau di Bandung namanya bala-bala. Bukan laba-laba. Enggak. Kalau laba-laba itu Spiderman. Gitu ya. Hmm. Jadi kali ini kita akan seperti biasa. Sejauh ini konspirasi gila masih membahas film. Sebenarnya ini- enggak ke film-film juga. Sebenarnya konspirasi gila itu idenya ingin membahas tentang politik, intrik, dan konspirasi dunia. Tapi Ngeri ya. berhubung Otak kita nggak ada yang nyampe ke sana. berhubung kami tidak ingin terlihat terlalu halu, makanya kami mengambil media film untuk menyampaikan tentang konspirasi. Aduh, bahasanya. Bahasanya strong gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang film G.I. Joe. Seiring dengan baru keluarnya Snake Eye ya, yang katanya itu bagian dari franchise film G.I. Joe. Yang nanti kita akan lebih bahas tentang Snake Eye. Judulnya kan Snake Eyes, The Origin Story, the origin story of Story G.I. Joe. of G.I. Joe. Itu kita akan bahas itu lebih jauh. Tapi sejauh ini pada saat video ini direkam, ada 3 film G.I. Joe yang sudah dirilis, di mana berjudul Apa? pada 2009 kita 2009 ya? ada G.I. Joe The Rise of Cobra. Nah, Lalu pada 2009 itu masih pada 2009 ada G.I. Joe The Rise of Cobra, 2013 The Joe Retaliation, dan sekarang 2020 ada Snake Eye. Snake Eye. Mata ular mata, ular bermata. Hmm. Atau gimana itu? Jadi setahu abang G.I. Joe ini gimana nih bang? Karena sepertinya abang mengikuti perkembangan G.I. Joe dari zaman komiknya. Jadi G.I. Joe itu awalnya mainan. Action figure. Action figure. Dia mau mendobrak mainan figur Barbie. Oh, nah ini sejarah G.I. Barbie kan ke perempuan tuh ya. Kalau G.I. Joe itu kan laki-lakinya. Barbie juga punya laki-lakinya, cuman si apa? Kurang populer kayaknya, aku baru tahu tuh. Dia juga ada laki-lakinya. Nama brand untuk Barbie itu. boneka itu ya. Di film Toy Story itu ada tuh. Kalau Barbie ya. Terus lalu dibuatlah G.I. Joe dari cikal bakalnya dari Army Man. Tuh yang hijau itu, mainan hijau-hijau yang begini. Ada yang tiarap. Nah, mulai dari situ ini gorengan. Acara ini juga disponsori oleh 13 Swan Dan rumah cuci Farida. dan Rumah Cuci Farida yang bisa di search di Shopee. Kalau Rumah Cuci Farida langsung ke
Greenhouse yang ada di Gang Bintara nomor 17. Oke, kembali ke action figure G.I. Joe. Action figure, dari action figure tuh dibentuk. Bagaimana? Nah, sebelum action figure ini mulai banyak action figure dari Star Wars. Oh ya. Itu rame booming, kemudian dibuatlah itu G.I. Joe itu. Diambil dari Army Man. Nah, Army Man dibuat dari terinspirasi dari action figure Army Man. Ya, tentara-tentara dibuat biar yang hijau-hijau itu ya? Iya, yang hijau-hijau. Nyambung dengan kaos keluar ini. Itu. Udah lanjut. Army Man. Di Toy Story lah ada itu. Film Toy Story. Oh, harus kita bahas juga Toy Story. Toy Story. Konspirasinya juga di situ. Iya. Lanjut. Nanti udah gitu. Udah dibuat G.I. Joe jadi berbentuk action figure tentara. Ya. Seperti action figure Star Wars. Jadi yang bisa bergerak tingginya cuman berapa senti lah, segini ya. Sekitar 20 sentian, 21 sentian. Berbagai karakter. Nah, jadi setiap ini tuh ada nama-namanya. Jadi G.I. Joe sendiri dipimpin oleh ada pimpinannya. Jadi ada kaptennya lah. Iya, kalau orang Medan bilang anak mudanya. Oh, anak mudanya, padahal udah tua, cuman anak muda itu tetap tokoh utama sebuah main karakternya lah dalam Kolonel Joe. Oh, makanya jadi G.I. Joe. Nah, dia membentuk tim army gitu, tentara-tentara dengan keahlian khusus. Mungkin kali itu slogannya itu Real American Hero kan? Nah, makanya slogannya kan Real American Hero. Dibuatlah segitu, lalu kemudian kalau dari action figure kemudian berubah menjadi komik. Komik ya seperti biasa kayak Marvel, kayak DC juga. Itu dia produksinya dari Hasbro ya. Hasbro itu yang buat Transformer. Buat dia dari situ produksinya. Ya. Nah, dibuatlah komiknya lumayan laku dulu sempat masuk Indonesia, makanya saya tahu di situ. Ya. Seperti abang tadi bilang, kalau kita baca komik dulu pernah aku pernah beli komik Spider-Man gitu, terus di belakangnya ada iklan komik-komik lain, salah satunya itu tadi G.I. Joe gitu. Nah, sebetulnya kalau secara jual dagang tidak masuk tuh. Spider-Man kan DC. DC kan, perusahaan DC. Sedangkan G.I. Joe Hasbro. Tapi kenapa bisa ada di komiknya iklannya Spider-Man? Mungkin karena distributornya Indonesia. Karena distributornya di Indonesia satu distributor. Mungkin ya. Dulu apa namanya ya? AMC gitu lah. Atau apa pokoknya itu lah. Ada. Nah, udah itu udah animasi dibuat film animasi, film kartunnya masih jadul banget tahun 80-an tuh. Oh, G.I. Joe tadi ya? Ya, film-film kayak He-Man. Aku He-Man tahu tuh ya pedang itu yang terus Centurion tuh Bang, Centurion itu kan si Silverhawk itu itu kita nonton penonton 80-an itu TVRI. Teman-teman bisa lihat, bisa memprediksi kira-kira berapa bulan kelahiran kita. Bulan kelahiran. Apalagi aku nonton tahun 80-an, TV-nya pun kalau nggak salah masih hitam putih gitu. Nah, udah mulai situ, ya itulah agak di apa dikembangkan kurang berkembang di Indonesia ini sebetulnya. Oh, kalau si cerita G.I. Joe ini kurang promosi atau kurang familiar. Terus kebetulan kalau di animasinya dari komik dan animasi yang saya baca nih, jadi di dalam itu tokoh-tokohnya itu banyak. Dari Kolonel Joe itu ada salah satunya tadi yang Snake Eyes, ada Scarlet, ada Spirit, banyak kali. Jadi setiap misi yang dijalani oleh G.I. Joe ini, musuhnya itu namanya Cobra. Oh, jadi nama musuhnya Cobra. Nama kelompok musuhnya Cobra. Ya, villainnya Cobra gitu. Jadi G.I. Joe tuh tim army, tentaranya. Villainnya juga tentara juga, punya keahlian khusus juga. Cuman yang tentaranya ini banyaknya dari dia hasil eksperimen.
Ada yang bisa jadi ular, bisa wajahnya berubah-berubah. Gitu. Iya, jadi kalau G.I. Joe sendiri alat-alat. skill dan alat-alatnya itu ya kayak pistol, jago tembak, jago panah, jago lempar pisau gitu-gitulah. Nah, salah satunya ninja Snake Eyes. Jadi Snake Eyes ini bukan tokoh utama sebenarnya dia ya. Bukan. Maksudnya cuman salah satu dia dalam heroes di G.I. Joe team itu ya. Dalam G.I. Joe team itu dia kayak sentral gitu. Setiap misi ada dia. Mungkin kalau di X-Men ada Wolverine-nya ya. Nah, padahal sebenarnya kan filmnya X-Men kan. Tapi selalu ada Wolverine gitu kan. Bahkan itulah X-Men Origin justru disorot si Wolverine-nya. Padahal seharusnya kan originnya kalau X-Men Origin-nya harusnya ya yang kemarin First Class itu lebih. Itu iya lebih origin untuk X-Men. Xavier sama si Magneto. Itulah originnya sebetulnya. Iya. Cuman karena orang lebih suka tokohnya si Wolverine ya dibuatlah originnya Wolverine. Dimulai dari cerita tentang Wolverine. Jadi kebetulan tahun 2001 ini dirilislah Snake Eyes The Origin Story of G.I. Joe. Tagline-nya begitu. Ya. Jadi ini bukan kelanjutan dari 2 film sebelumnya G.I. Joe. Kenapa gitu, Bang? Bukan. Karena kan namanya Origin. Origin biasanya kan dia lari ke belakangnya gitu. Cerita awal ya. Prequelnya gitu. Jadi cerita awalnya. Jadi nggak ada. Jadi itulah aku dengar juga berita tentang mendebat Snake Eye yang baru keluar ini. Seolah-olah jalan ceritanya itu berbeda dengan 2 G.I. Joe yang sudah duluan keluar, The Rise of Cobra dengan G.I. Joe Retaliation. Nah, kalau dilihat dari banyak yang orang storynya saya pun nontonnya agak kecewa juga. Originnya kok seperti ini. Kirain bakal menceritakan si Snake Eyes ini origin storynya yang ada di, sebetulnya kalau kita nonton yang G.I. Joe pertama yang tadi The Rise of Cobra sama The Retaliation itu ada kilasan-kilasan scene tentang si pertempuran musuh bubuyutan rivalnya antara Snake Eyes dan Shadow Storm. Jadi Snake Eyes dan Shadow Storm itu emang satu perguruan. Ibaratnya kalau di X-Men itu si Wolverine sama Sabretooth mungkin. Iya, Sabretooth sama adik kakak itu. Iya. Sama Victor. Iya, kebetulan aja nih jadi teringat X-Men gitu. Padahal sebenarnya nggak ada kaitannya. Ada kaitannya lanjut. Jadi dia tuh memang rival gitu ya, Shadow Storm sama si Snake Eye ini ya. Iya. Ninja hitam dan ninja putih ini. Ninja hitam dan ninja putih. Seharusnya biasanya kan kalau yang jagoannya gitu ya, itu kan biasanya putih bajunya gitu. Ini terbalik. Ini sebaliknya. Ini ninjanya hitam. si jagoannya si hitam ini, si Snake Eyes. Yang putihnya musuhnya sebetulnya. Shadow Storm. Bayangan badai. Nah, Snake Eyes-nya itu di film ini, Snake Eyes itu harusnya tidak berbicara. Karena di sini dia nggak dijelasin nama aslinya seingatku. Iya. Seharusnya kan dia kalau si Shadow Storm di film ini ada tuh Tomi Arashikage gitu. Iya. Kalau ini nggak ada. Dari kecil udah Snake Eye namanya. Snake Eyes ini dia ngambil dari ayahnya kan? Kalau di film ini kan. Gitu. Snake Eyes ini ayahnya. Snake Eyes ini ayahnya. Nama jadi ayahnya ini menggunakan nama itu ayahnya. Kalau di film Snake Eyes ini, ayahnya ini yang dibunuh awal pertama film itu. Ini jadi spoiler juga ya. Jangan lupa. Buat yang belum nonton. Spoiler. Jadi kan dibunuh tuh. Ayahnya itu dengan nama kan dipanggilnya Snake Eyes juga kan. Ternyata ayahnya itu anggota G.I. Joe. Di situ. Jadi dia meneruskan salah satu anggota G.I. Joe. Tapi kan? Anaknya nggak tahu. Ini belum kemasuk ke G.I. Joe sebetulnya. Atau mungkin G.I. Joe Snake Eye ini yang baru keluar ini justru sequel dari G.I. Joe yang dulu kan. Jadi Snake Eye yang dulu itu ayahnya itu ninja hitam sebelumnya. Mungkin ya. Enggak tahu juga. Kalau diceritakan seperti yang itu. Yang jelas sekarang Snake Eye-nya tidak nyambung ceritanya dengan story Snake Eye yang kita tahu gitu. Itu maksudnya kan? Iya. Story yang jadi banyak orang kecewa itu. Jadi kenapa
cerita Snake Eyes. Kalau saya tadinya awalnya Snake Eyes mungkin diceritakan dari awal, dari mereka masih kecil-kecil, waktu pertama belajar ninjanya itu. Nah itu pertama kali si Snake Eyes waktu kecil tuh kan, dari kecil ya, dari sementara kecil di tuh sini nih udah besar temenan gitu, belakangan baru musuhan. Iya. Dalam satu misi nyelamatin si yang Storm Ice itu namanya, aku lupa. Shadow Storm itu nama Storm Shadow, nama ininya, nama apa kelompoknya Cobra. Nama ininya, nama aslinya, nama asli kalau si ini kan Snake Eyes ini nama aslinya siapa di sini? Ada memangnya yang lamanya dipanggilnya itu. Nah, kalau di komik-komiknya ya, kalau ada kan, kalau di komiknya G.I. Joe tuh kalau dibuka jilidnya gitu ya, terus dibuka pertamanya suka ada tulisan profilnya gitu. Profil hero-heronya ya. Nah, misalnya Scarlet cewek kan, misalnya lahir di Los Angeles, ada kucing naik, namanya si itu kalau di pop up ya. Terus udah G.I. Joe-nya itu G.I. Joe-nya. Ya pokoknya ada profil-profilnya. Profil di komik. Ada namanya ini keahliannya apa gitu, terus asalnya dari mana. Jadi kalau Snake Eyes ini nama Snake Eyes. Nama asli unknown. Oh, tidak diketahui. Iya, unknown. Asal unknown. Semua unknown. Cuman keahlian ninja. Hibinomi. Tapi ini Snake Eyes Hibinomi maksudnya apa, Bang? He was given Hibinomi nama Jepangnya by his dari Arashikage clan sensei. Jadi klan Arashikage pernah memberikan nama dia Hibinomi. Nah itu. Kalau ya itulah ceritanya dari awalnya itu sebetulnya dia kalau kita nonton G.I. Joe yang pertama, yang tadi saya bilang itu yang pertama itu. Ada scene-scene yang menceritakan bagaimana Snake Eyes ini bisa berantem sama si Storm Shadow itu. Karena yang membunuh, jadi Snake Eyes ini tahu yang membunuh gurunya. Guru mereka berdua. Ya, guru mereka berdua, si Storm Shadow ini, karena cemburu sama Snake Eyes. Itu cerita sejak gurunya yang kita tahu ya. Sejak gurunya mati, meninggal gitu. Jadi dia nggak berjanji tidak akan berbicara. Itu yang kita tahu story tentang antara Storm Shadow dan yang aku Snake tahu Eyes. dari komik, dari itu hampir sama dan dengan itu berbeda dengan Snake Eyes. Film Snake Eyes ini. Tapi kadang mungkin cerita untuk penonton yang baru sedikit dikembangkan. Ada versi, ada aku lihat beberapa film gitu, Bang, ada versi cerita baru yang mana cerita sebelumnya nggak begitu. Contoh kayak Chucky. Joker. Terus Chucky. Boneka Chucky yang baru ini kan, versi baru ini justru dia AI, robot yang boneka Chucky itu robot yang terkena virus, bukan kalau yang lamanya kita tahu kan roh masuk roh gitu kan. Mungkin pembunuh. Snake Eyes seperti itu juga ya. Kayaknya untuk menjaring penonton baru dibuat versi baru cerita yang menurut mereka lebih relevan dengan zamannya. Ya itulah. Kalau Indonesia seperti kemarin kita bahas sama Henry, Gundala. Ya juga. Kayaknya ada fenomena itu dalam storytelling di seperti pernah kita bahas juga kan? Iya, boleh. Biasa iklan. Oke, itu karena kita berada di Rumah Cuci Parida. Headquarternya Rumah Cuci Parida. Jadi ada yang mengantar lonte. Jadi ada konsumen. Oke, jadi begitu. Kita agak seperti nggak nyambung tuh ceritanya berarti ya. Iya. Jadi karena mungkin kayak ada Joker, fenomena itu kita Joker lihat. Orang mikirnya Joker ini cerita awal Joker yang kita tahu. Saya juga tahu bahwa ini bakal jadi musuh bebuyutannya Batman itu seperti apa. Ternyata menceritakan orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa. Kalau aku mikirnya dan orang dia sakit tidak jiwa. membunuh orang tua Batman. Justru dia adalah saudara tirinya Batman. Iya, di situ bilangnya saudara tiri. Dan yang mungkin ada kaitannya dengan Batman terbaru yang diperankan oleh Robert Pattinson. Belum tahu juga ya. Mungkin satu universe itu ya. Batman, Joaquin Phoenix. Joker Joaquin Phoenix dengan Batman Robert Pattinson. Mungkin. Kau udah bilang ke masalah universe ini, universe itu. Yang jelas ada semacam jangan-jangan another version ya. Jangan-jangan kita dalam penceritaan. Ada juga ya.
dalam penceritaan dalam Jadi film. Iron Man. Oh, itu abang membahas tentang paradoks. Iya, kalau jangan-jangan gitu. Oh, iya. Dari tadi aku lihat nih, jangan-jangan nih, lihat nih bajunya Produksi Dendam yang baru. Ada yang mau beli? Silakan datang ke Greenhouse. Dijual nih. Jualan. Ada 2 versi. Ya, karena kita berada di era yang kita harus Berjualan kreatif juga untuk memanfaatkan internet, di mana ya itulah. hashtag di rumah Menurut saja saya, semakin merebak. Balik lagi ke G.I. Joe tadi. Iya. Berbeda gitu. Banyak wajar orang kecewa. Karena taunya G.I. Joe bagaimana? G.I. Joe-nya bagaimana? Di Apalagi origin yang saya story-nya seperti yang begini, tahu gitu. baca komiknya ini begitu Ya kalau aku nonton. rasa itu karena itu tuh Bang. Jadi ada anak menceritakan versi baru, cerita versi baru untuk penonton yang Iya, baru. Jadi yang dimulai baru. lagi dari awal tuh cerita tuh. Kayak ini yaitu Snake Eye The Origin Story of G.I. Joe, dia mulai dari bab baru lagi gitu dengan versi cerita yang baru yang menurut mereka mungkin lebih relevan untuk penonton masa kini gitu. Seharusnya nggak gitu Seharusnya juga. nggak gitu juga. Karena kan kasarnya kan jadi awal kita belajar sejarah gitu kan. Tentang franchise itu. Ya walaupun kan. ini namanya film gitu ya Iya. nggak ada kaitannya, tapi kan kita belajar sejarah. Filmnya itu awalnya dari A B C D E F G. Tahu-tahu ini kayak yang dihapus semua, kita bikin 1 2 3 yang baru gitu. versi baru gitu. Bukan A B C D E lagi, jadi 1 2 3 gitu. Gitu ya? Ya. Ya, begitulah Snake Eyes. Ah. Orang agak kecewa, Hmm. tapi film keren. Filmnya keren. Filmnya keren sih. Aku nonton Teknisnya mungkin apanya. karena aku nggak pernah ngikutin G.I. Joe ya, jujur aja nggak Lanjut. pernah ngikutin G.I. Joe. Iklan Jadi ya. aku Captain Swan iklan. aku masih menganggap ini film ya nggak ada masalah gitu. Rupanya Ya. ternyata ada kontroversi di para fans-fansnya G.I. Joe. Iya. Kalau orang gimana ya nonton ya yang nggak tahu apa-apa, ya fine-fine aja gitu kan. Oh begini. Tapi kalau dia detail nonton dari minimal dia mengikuti film-filmnya aja sih. Yang lama ya. Yang pertama, yang Yang kedua. animasinya itu dan komiknya ya. Kalau komiknya nggak usah lah, misalnya itu aja yang mulai dari tahun 2009 Oh, itu. yang Dress of Cobra itu mulai dari situ aja. Mm-mm. Itu kan ya seperti saya bilang tadi, ada flashback menceritakan G.I. Joe dari pertama itu. Oh. Apa bukan G.I. Joe, ada apa? Snake Eyes Dan Storm Shadow. Storm Shadow. Nah itu. Oke. Kayaknya Udah dulu. tidak dulu kita. Berhubung gorengan kami sudah Gorengannya pun sudah habis. finishing. Jangan lupa beli baju Produksi Dendam Monster Fall. Sampai jumpa lagi di Sampai jumpa lagi konspirasi di konspirasi gila. berikutnya. Ya, Jadi, itulah. Jadi sebenarnya- tergantung sutradara, tergantung apa ya. Penulis cerita. Gundala kan awalnya nggak gitu. Gundala awalnya seorang ilmuwan. Ya gitu awalnya. Iya, ilmuwan. Lagi meneliti, masuk ke apa dulu lupa di komiknya, masuk jurang, masuk ke gua. Kesambar petir? Enggak. Iya, samar petir. Ternyata petir itu dia diambil sama dewa petir, Bang. Oh gitu. Iya, dapat ilmu, dapat Kekuatan itu. Dibalikan lagi untuk menyelamatkan semuanya. Berikutnya, karena bumi itu datar. Konspirasi edan.